Penjabat PJ, Gubernur Papua, Ramses Limbong menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Tinggi, Kejati, Papua, terkait kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan PON 20 Papua, yang menyeret RD selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kadishub, Papua. Diketahui, RD sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Papua. Kalau itu, kasus, kan asas praduga tidak bersalah. Tapi ayah sudah koordinasi, ya kalau memang dia, RD, sudah ada bukti-buktinya cukup diam ditahan tidak ada masalah. Lakukan proses yang sudah sesuai dengan proses hukum, kan gitu, kata Ramses Limbong kepada wartawan saat kunker di Supiori, Papua, Rabu, 4 September 2024. Ramses Limbong menegaskan, meski ada dugaan kasus korupsi yang menjerat RD, namun dipastikan hal itu tidak akan mengganggu pelayanan birokrasi di Dinas Perhubungan Provinsi Papua, karena pelayanan sudah tersistem dan tidak mengalami gangguan. Saya sudah tunjuk pelaksana tugasnya, PLT, sejak kemarin ditetapkan tersangka. Jadi intinya saya sudah tanda tangan untuk PLT Kadishub dan yang saya angkat kemarin sekretarisnya, tutur dia. Intinya roda pemerintahan itu tidak boleh berhenti. Tidak ada namanya pimpinan yang di bawahnya, terus ada yang di bawahnya lagi. Tidak ada itu, sergah Ramses Limbong sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi, Kejati, Papua, akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, PON 20 Papua, pada Senin, 2 September 2024. Diketahui bahwa PON 20 Papua dihelat di 4 klaster di Provinsi Papua sebelum dimekarkan menjadi 3 DOB, pada 2021 silam. Adapun 4 tersangka tersebut merupakan panitia besar, PB, PON 20 Papua, masing-masing berinisial TR, RD, RL dan VP. Dari 4 tersangka itu, di antaranya menjabat Kadishub Papua yaitu tersangka RD, yang saat penyelenggaraan PON Papua merupakan koordinator bidang transportasi. Kasidik Pitsus Kejati Papua, Valerianus Constantin Dedi Sawaki menjelaskan, nilai penyelenggaraan PON 20 Papua sebesar 10 triliun rupiah, namun oleh para tersangka dana yang direalisasikan hanya 8 triliun rupiah. Jadi dari dana sebesar 8 triliun rupiah itu, disidik oleh tim penyidik Kejati Papua terkait penyelenggaraan PON yang dilaksanakan PB PON yang menggunakan anggaran dari hibah Pemprov Papua 2,5 triliun rupiah ditambah dengan dana CSR dari Freeport dan PLN yang dikelola oleh PB PON, sehingga dari situ kami tetapkan 2 tersangka. Jelas Dedi. Untuk penahanan dilakukan secara serentak, seperti tersangka Ketua Bidang 2 PB PON Papua sementara dititipkan di Rutan Salemba Perwakilan Kejagung, kemudian 1 orang tersangka berinisial VP masih mangkir dari panggilan penyidik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!